Al-Quran itu diduduki, Bang. Tasbih kan juga bisa kita gunakan untuk mencekik orang kan. Ya. Kalau kita mau. Ya. Kamu ngeri juga ya, Srop. Tapi kalau fenomena santet tuh, kamu pernah disantet nggak? Kayak api berjalan gitu. Di langit gitu ya? Di langit itu. Bukan meteor, bukan komet. Bahkan di Kota Malang itu masih ada, Bang. Awal-awal 2013, 2014. Di kota? Di kota. 2023 kemarin aku gini. Lu panah. Salah satu prosedur santet itu ya, ironisnya justru memakai ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang isinya kutukan itu digunakan sebagai instruksi untuk dikirim ke makhluk yang memiliki energi itu agar menyakiti targetnya itu. Dan dalam ritualnya itu salah satunya Al-Quran itu diduduki, Bang. Ini Al-Quran diduduki gitu. Ya, bersila di atasnya. Tapi Srop, yang paling berat disantet itu apa sih, Srop? Perlakuan yang paling berat disantet? Bunuh, Bang. Bunuh, matiin orang berarti. Iya, Bang. Ngeri itu, Bang. Matiin orang. Ya, kita tahu ya di masyarakat tradisional Indonesia, mungkin teman-teman yang di kota metropolitan nggak merasakan ya. Sob, ini kan lagi rame viral-viralnya apa? Apaan tuh, Bang? Santet. Terus ritual, atau ilmu hitam sejenis itulah. Itu masuk ilmu hitam nggak sih? Nah, gimana ya? Jadi bisa dibilang bahwa gituan itu bagian dari kehidupan kita yang tidak terlihat oleh panca indera ya, tidak dirasa, tidak didengar dan apa. Dan itu sendiri banyak di sekitar kita. Cuma apabila itu digunakan untuk mencelakai orang lain, membahayakan orang lain, bisalah itu dibilang sebagai ilmu hitam itu, Bang. Bisa dibilang sebagai ilmu hitam. Berarti kan bisa juga dibilang tergantung penggunaannya. Betul sekali. Berarti ada yang benar penggunaannya. Hah? Ada. Gimana tuh? Kalau yang benar penggunaan santet lah kita katakan itu. Waduh, aku lebih ke yang umum ya. Santet sendiri itu kan seni untuk berkomunikasi dengan yang lian lah. Barang makhluk gaib yang lain. Seni berkomunikasi ya. Iya. Ya. Bedanya kalau santet, nyoh, kamu ganggu itu, kamu bunuh itu, kamu kirim itu dengan penyakit. Nah, di beberapa orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, itu bisa digunakan untuk penyembuhan, pengobatan jarak jauh, memakai mungkin terkenal hodam-hodam itu, atau apa untuk melindungi dan apa. Tapi itu perantaraan lewat jin. Nah, disitulah ada beberapa kontroversi ya. Kalau di Muslim sendiri, ada kuasa selain yang maha kuasa ya. Nah, di situ sendiri, apabila itu dianggap sebagai perantara penyembuhan atau perantara kebaikan, masihlah dibilang boleh. Tapi kalau itu sudah dianggap sebagai satu-satunya penolong, nah disitulah kalau kata orang jadi Muslim musyrik. Itu, ya musyrik. Berarti itu kayak alternatif, bisa dibilang gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Lebih tepatnya itu perantara untuk kebaikan dan tepat semuanya yang menyembuhkan tetap yang maha kuasa. Tapi gini Sob, yang rame-rame yang santet-santet yang jahat-jahat nih. Ya boleh gimana tuh? Ya kan apa ya, percaya nggak percaya sih sebenarnya. Benar, kan ada yang justru ada orang yang menantang minta disantet. Nah, ya itu tindakan yang goblok sebenarnya. Tapi kan ada dan terjadi di hari ini gitu kan. Betul. Bahkan lewat live Instagram, TikTok Instagram atau apa gitu. Well, jadi kalau kita gali secara dasar ya dan secara sebenarnya santet itu apa sih dulu? Itu dulu mungkin ya. Nah, bisa. Jadi pertama kita mulai dari manusia dulu ya. Kalau di banyak kitab suci itu kan dituliskan manusia itu makhluk sempurna. Ya. Dan kita tahu sendiri bahwa di salah satu ayat dari kitab suci kan Tuhan tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaumnya sendiri yang mengubah nasib. Betul sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia ini punya alat untuk mewujudkan sesuatu. Dan kalau kata Siddhartha Gautama itu ya, semua yang ada di tubuh ini kan berasal dari pikiran. Dan salah satu cara untuk mencapai sesuatu
kan salah satu metode manifestasi itu kan. Saya bisa mencapai ini. Saya adalah orang yang baik. Sehingga akhirnya dari pikiran turun ke perbuatan. Dari situ. Nah, balik ke domainnya ini lagi terkait dengan yang santet via TikTok dan sebagainya. Itu bermain di domain kepercayaan dan domain sugesti. Kepercayaan akan menghasilkan sugesti. Sugesti akan menghasilkan sugesti terhadap organ di tubuh. Entah itu kalau dalam medisnya itu kelenjar endokrin, itu kan kelenjar yang memproduksi hormon-hormon di tubuh. Nah, endokrin ini kan macam-macam. Ada di kelenjar pituitari otak, ada di adrenalnya, ada di ginjal itu, di atasnya ginjal gundukan itu. Ada yang di dada, ada yang di testis, ada yang di ovarium. Nah, itu kan organ-organ itu kan memproduksi hormon, kan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi eksternal. Kondisi eksternal itu berasal dari respon dari seseorang itu dalam mencari suatu fenomena. Contoh nyatanya ya, yang sering diomongin nih, orang menjadi stres. Sebenarnya stres itu apa sih? Sebenarnya secara alami itu sudah lama ada, diproduksi oleh otak manusia ketika merespon keadaan darurat, agar manusia itu lari. Misalnya dulu manusia purba ketemu macan gede nih, kan otomatis apa yang terjadi? Otaknya itu akan memproduksi hormon di mana untuk survive kita harus lari. Ya, karena berbahaya. Karena berbahaya. Dia bisa menerkam dan lain-lain sebagainya gitu. Betul. Kan? Nah, sekarang kita udah gak tinggal di goa, udah gak ketemu macan gede. Tapi hormon itu masih diproduksi karena itu warisan dari nenek moyang kita. Jadi ketika seseorang mempercayai bahwa dia itu sakit atau dikirim orang, disitulah efek santet akan bekerja lebih kuat. Makanya itu salah satu cara untuk tidak ikut. Tapi sorry aku potong. Kalau aku nggak percaya, aku nggak kena santet dong. Nah, ini ada pengecualiannya juga. Gimana? Ada dimensi lain di mana mungkin ini tidak terlalu ilmiah, tapi ini benar-benar terjadi, yaitu terkait dengan fenomena energi, bisa dibilang. Energi. Manusia ini kan punya energi. Kalau dalam fisika itu manusia ini kan panas kalau dipegang. Ada suhu tubuhnya. Ada suhu tubuh. Itu sebenarnya radiasi energi inframerah. Dari makanan. Jadi matahari kan menyinari tanaman tuh. Tanaman padi misalnya. Kemudian energi padi dari air dan energi matahari itu kan diubah jadi karbohidrat. Disimpan di berasnya itu. Berasnya kita makan. Berasnya kita makan jadi gula, itu energi tubuh kita. Dan kelebihan energi itu kan keluar melalui panas. Nah, ada kalau dibicarakan lebih lanjut, ada makhluk-makhluk di luar manusia yang juga memiliki energi-energi tertentu, yang itu dimana itu bisa mempengaruhi manusia itu sendiri. Itu. Tapi bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam dan memiliki kekuatan yang bermacam-macam. Tapi sorry, kamu bisa melihat? Kalau melihat, alhamdulillah tidak melihat saya. Tidak melihat, tapi merasakan. Kadang merasakan. Seperti gitu. Apa ya, kayak aura atau energi yang berbeda tuh gimana merasakannya? Mungkin semua orang banyak merasakan merinding, itu salah satunya ya. Salah satu contohnya. Atau udara dingin atau apa. Padahal di situ tidak ada faktor-faktor eksternal yang terlihat oleh indera. Tiba-tiba kita merasa aja gak enak di situ. Ya gini ya, energi-energi yang kita sebutkan itu kan seringkali termanifestasi dalam bentuk makhluk-makhluk yang kadang sesuai dengan imajinasi kita kan. Dan energi di alam itu banyak. Di tempat-tempat angker, di tempat-tempat alam, pertengahan hutan atau apa. Energi itu mungkin bisa disebut makhluk gaib lah. Dan energi-energi itu kan bervariasi tuh. Ketika seseorang tidak percaya pada energi tertentu, tapi dia berada di tempat energi itu, otomatis kan energinya lebih besar. Orang itu bisa kalah. Kita mungkin sering menemukan fenomena di suatu tempat orang-orang tiba-tiba kesurupan. Di suatu tempat tiba-tiba orang histeris atau melihat penampakan atau apa. Sebenarnya tubuh manusia sendiri tuh punya pertahanan dasar untuk energi itu. Di mana
pikiran kita ini kan mudah sekali terdistraksi dan mendistraksi kan. Ya, benar. Ketika kita terdistraksi pada sesuatu atau fokus pada sesuatu, sensitivitas kita terhadap energi yang lain itu atau makhluk lain itu agak berkurang. Kalau kita fokus melihat TikTok, walaupun itu tempat yang serem, kita nggak akan merasakan apa-apa, karena fokus kita di situ. Beda cerita ketika kita berada di suatu tempat itu, kita tidak ada punya distraksi yang lain. Kita akan lebih merasakan energi yang ada di luar itu. Ya. Oke. Tapi kalau fenomena santet itu, kamu pernah disantet nggak? Disantet, alhamdulillah jangan sampai pernah. Jangan sampai pernah. Iya. Tapi mungkin yang versi yang lebih soft atau kecipratan tanda petik itu. Kecipratan, maksudnya gimana? Ya kita tahu ya di masyarakat tradisional Indonesia, mungkin teman-teman yang di kota metropolitan nggak merasakan ya. Tapi kita yang berada di daerah itu kita tahu antar keluarga itu kan mungkin rebutan tanah, rebutan harta, sakit hati dan sebagainya. Ya. Atau untuk kasus yang ini itu mungkin lebih tepatnya ibu saya sih. Ibu saya itu kan punya saudara yang suka tukang utang gitu. Ya. Ketika ditagih marah. Oke. Suatu ketika ibu itu punya duit dan ibu tuh nggak pengen untuk ngutangi ini saudara ini. Terus apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian ibu ini setiap tidurnya itu selalu menggigau. Oke. Selalu menggigau. Setelah kejadian dia menolak mengutangi itu. Beberapa hari kemudian dia menggigau. Kemudian terjadi perubahan tingkah laku. Seperti apa? Yang biasanya sering ke masjid, tiba-tiba sering berdiam di rumah. Katanya takut orang ini, takut ini. Maksudnya? Jadi kayak paranoid. Duduk, diam. Jadi kayak paranoid gitu. Kemudian ketika saudaranya datang itu tiba-tiba, saudara yang suka utang ini. Suka utang itu tiba-tiba jadi excited, seneng. Oh ya? Dan diam-diam itu bahkan tanpa sepengetahuan anak-anaknya itu ngasih uang ke orang itu. Nah, bisa dibilang ibuku ini bukan santet ya, tapi lebih ke arah pelet pengasihan atau apa. Nggak se ekstrim itu ya. Dia dikelabui secara menggunakan energi gitu ya. Iya, betul, dengan energi yang dikirim sugesti tertentu lah gitu ya. Betul sekali. Oke. Terus dan disitulah ketika kita mulai merasakan kanan-kanan itu ada yang tidak benar dengan ibu ini. Nah, kita ya sebagai prosedur standar kita bawa ke puskesmas bentar. Hasil puskesmas nggak ada apa-apa. Normal aja. Kemudian kita bawa ke salah satu kiai. Ada yang mengganggu katanya. Kata kiai. Disaranin. Kemudian setelah disaranin agak lama, tapi secara perlahan ibu mulai make sense lagi lah tingkah-tingkahnya itu. Dan ya disinyalir kita sudah jelas ketika ibu kayak gini berarti ada orang yang itu. Dan kirimannya tuh bekerja lagi. Dan nggak cuma itu aja. Hilang muncul gitu. Hilang muncul dan sesuai kebutuhan orang yang mau hutang itu aja itu. Oke. Kalau dan yang jelek itu tipe yang bikin kita bertengkar. Jadi saudaranya ibu itu juga ada yang resek juga ke ibu. Ya. Iri atau apa. Mungkin karena almarhum bapak itu ya pernah jadi PNS dan sebagainya. Itu yang dikirim Yang dikirim itu sugesti melalui energi itu, melalui makhluk gaib itu, ngirim sugesti ke pikiran ibu. Setiap melihat anak-anaknya dia akan selalu marah. Oh gitu. Kesalahan dikit aja itu jadi gede banget. Yes. Dan itu kan bikin nggak kerasan kan di rumah, bikin kita semakin jauh, semakin salah paham. Tapi begitu kita berada di dekatnya, seolah jelek-jeleknya kita itu kelihatan semua tuh. Kelihatan semua dan seolah kita anak-anaknya yang berada yang tulus pada dia itu seolah dianggap dia itu jadi biang masalah dalam keluarga gitu. Dan kan apabila saudaranya datang tiba-tiba
bagus. Jadi ceria. Jadi ceria. Nah, siapa yang tidak curiga kalau gitu? Apalagi di tempatku di daerah selatan itu punya tradisi yang kenceng soal santet-santet, ilmu-ilmu itulah. Betul, apalagi masalah perebutan duit, sakit hati dan sebagainya. Itu Bang. Misalnya KCA dengan KCP berkelahi. Kaji itu apa? Haji. Oh, haji. KCA dengan KCP berkelahi, kemudian tiba-tiba salah satunya meninggal padahal gak sakit. Mendadak aja gitu. Mendadak aja. Atau tiba-tiba perutnya membesar. Ada yang membesar? Ada. Hah? Atau kalau teman-teman itu sering berjalan di di jalan-jalan di kampung di ini kan Malang Selatan ya. Dan di selatan itu ada yang namanya panah. Panah itu kayak bintang berjalan itu. Kemudian apabila dilihat orang di langit malam, dilihat orang itu jatuh. Itu sebenarnya energi jelek yang ditransfer itu via itu. Orang bilang itu santet yang kalau sampai dilihat itu jatuh, berarti nggak sampai gitu. Orang kalau orang Malang Selatan bilangnya itu panah. Oke. Gitu. Apa ya? Teluh. Kalau orang Bali dan mungkin di tempat lain bilangnya teluh. Kayak api berjalan gitu. Di langit gitu ya. Di langit itu. Bukan meteor, bukan komet. Ya. Begitu kita lihat akan turun. Bahkan di Kota Malang itu masih ada, Bang. Awal-awal 2013, 2014. Di kota. 2023 kemarin aku gini. Lu panah. Terus jatuh. Dan banyak orang yang tahu lihat itu. Oke. Itu maksudnya kita tuh bisa melihat tuh karena gagalnya si dukun atau gimana? Pertama itu bisa dilihat karena apabila itu sudah bisa ditangkap oleh indera atau mempengaruhi suatu indera, berarti energinya kan besar. Nah, bisa jadi pada saat proses pengiriman itu bocor, energinya bocor, kelihatan sama orang karena ketahuan orang. Karena gini kan, lintas waktu yang sangat berbeda kan antara dunia yang seperti itu sama dunia realitas kita. Kan? Betul. Jadi kayak itu kan waktu kan nggak bisa diulang. Jadi dia berjalan sebenarnya kan mungkin pendapatku di ranah yang berbeda gitu kan. Bisa jadi. Makanya aku duga apakah ketika aku melihat itu secara tidak sengaja kan, ada kegagalan atau seperti apa gitu. Dan itu mungkin ini yang ku dapatkan dari orang-orang, itu kelihatan itu ya udah gagal. Gagal dan pasti akan jatuh. Tapi penyebabnya apakah prosedurnya salah atau justru yang disasar tuh punya tameng lain atau gimana? Nah, kebanyakan itu karena tamengnya yang kuat. Tamengnya yang kuat kayak radar gitulah. Sehingga dalam jarak tertentu sudah terdeteksi itu. Ya. Konsilnya apa bahasa itu ya? Ya. Tutupnya udah kebuka. Ya kelacak lah dari radar ya. Kedeteksi. Ada lampu ting gitu ya. Dan itu kan orang jadi tahu tuh. Ya. Ya seolah-olah kan menyadarkan orang-orang biasa yang lewat gitu kan. Jadi kayak nggak tahu juga kita tiba-tiba ngeliat langit kan gitu. Iya nggak sih? Bener. Dan itu nggak ada suaranya Bang. Lewat gitu. Teluh panah atau apa itu. Kalau orang selatan bilangnya panah. Oke. Kamu belum pernah kena santet ya? Ya Allah, jangan capek. Tapi kamu nyantet orang pernah? Enggak lah Bang. Belajar ilmu itu resikonya gede Bang. Gimana kalau? Tapi kamu pernah mencoba belajar itu? Enggak. Tapi tahu aja orang. Gimana itu? Salah satu prosedur santet itu ya. Itu ironisnya justru memakai ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang isinya kutukan atau siksaan, terutama ke kaum masa lalu ya. Ya, berarti di Al-Quran itu sebenarnya tidak cuma ayat-ayat yang bagus-bagus saja. Ya, iya sih, karena Al-Quran itu sendiri kan kitab sejarah, kitab dokumentasi. Isinya ya? Isinya. Artinya instruksi, itu. Betul. Penafsirannya itu gitu. Ya, sebagaimana ini Bang, sebagaimana pisau. Semua hal itu bisa bermata dua walaupun itu hal suci.
Tasbih kan juga bisa kita gunakan untuk mencekik orang kan. Kalau kita mau. Kamu ngeri juga ya, Sob. Ya, kalau John Wick itu kan pensil ya. Iya. Bunuh 3 orang apa 4 orang gitu ya. Iya, aduh itu keren. Wah, ngeri juga ya kamu, Sob. Wah, enggak. Tapi pernah kepikiran mau nyekik orang pakai tasbih? Ya enggak lah. Sama orang itu tidak melakukan genosida kayak suatu negara itu. Ya. Mau nggak mau kita pakai tasbih aja ya. Balik lagi ke itu. Ayat-ayat yang apa? Yang berbunyi apa? Yang berisi tentang azab. Berisi tentang kutukan, terutama kan di Al-Qur'an kita bisa lihat tuh kaum-kaum yang dikutuk karena apa? Karena menolak nabi mereka. Di situ kan ada kalimat-kalimat gitu. Dan kalimat itu berasal dari kitab suci. Ya. Ironisnya dalam santet itu ada beberapa santet yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu digunakan sebagai instruksi untuk dikirim ke makhluk yang memiliki energi itu agar menyakiti targetnya itu. Dan dalam ritualnya itu salah satunya Al-Qur'an itu diduduki, Bang. Diduduki? Iya. Makanya ini Al-Qur'an. Diduduki gitu. Ya, bersila di atasnya. Dalam proses pengiriman itu. Itu prosedur atau apa ya? Ritual mereka. Ritualnya gitu. Ngedudukin Al-Qur'an. Sambil baca ayat Al-Qur'an disuruh dikirim ke makhluk itu agar menyakiti manusia lain. Anjir. Tapi kan kayak gak masuk akal. Maksudnya gini, Sob. Sebelum dilanjutkan ya. Tapi kan kayak gak masuk akal. Kenapa ini Al-Qur'an kita duduin untuk melakukan praktik ritual, ayat-ayat di dalamnya digunakan untuk mencelakai orang lain melalui medium makhluk itu. Tapi itu memang begitu. Memang begitu. Itu pengetahuan apa ya, rahasia umum lah di apa. Kalau konteksku di Malang Selatan, nggak tahu di tempat lain. Ya. Oh, prakteknya bisa beda-beda. Prakteknya bisa beda-beda, tapi yang aku mendengar ceritanya paling banyak itu adalah itu ironisnya menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sendiri untuk mengirim orang jelek-jelek. Terus itu sambil ada yang menduduki Al-Qur'an juga. Itulah mengapa orang-orang yang mungkin mengamalkan itu ya. Kata orang-orang itu matinya sulit. Matinya sulit ya? Iya kan. Enggak menghormati Quran, suka menyalakai. Dan orang yang punya ilmu itu akan kelihatan lebih sombong di masyarakat. Sok-sokan. Nah, itu. Berarti kerja santet itu kayak gitu ya? Ya, maksudnya kurang lebih seperti itu. Sependek pengetahuan saya. Dengan domain budaya saya gitu. Ya, yang sama untuk santet kan hitungannya ekstrim ya, terlalu ekstrim. Contohnya ini ya, mungkin sering terjadi di masyarakat. Ya seperti kejadian ibuku tadi dibikin terlena-lena macam kayak pelet. Dibikin nggak suka sama keluarganya. Itu disugesti dulu. Tapi untuk yang bersifat mencelakai fisik, dilemahkan dulu pertahanan mentalnya. Begitu pertahanannya mentalnya sudah lumpuh, disugesti dia akan menjadi sakit. Wah, aku sakit, aku dikirim orang. Justru itu, ketika kita ingin terhindar dari gituan, jangan pernah merasa kita dikirimi orang. Tapi kita harus tetap selalu, kalau dalam Muslim itu berzikir, menyebut nama Tuhan. Yang paling sederhana kalau kata kiai dan guru saya itu kan bersolawat lah. Itu salawat itu ampuh banget. Kalau di pondok dulu untuk meneguhkan keyakinan kita bahwa melawan itu ya, bahwa ada yang melindungi kita, bahwa orang itu tidak punya kuasa untuk berbuat penyakit pada diri kita. Itu sih. Tapi Srob, yang paling berat di santet itu apa sih, Srob? Apa? Perlakuan yang paling berat di santet. Bunuh, Bang. Matiin orang berarti. Iya, Bang. Ngeri itu, Bang. Matiin orang. Iya, Bang. Jadi nggak ngirim paku ke perut, nggak bikin bunuh. Ada kayak gitu, Bang. Tapi ya semakin gede semakin gede objektifnya, semakin gede jasanya. Semakin gede objektifnya maksudnya yang dikerjakan. Nah, betul. Semakin gede bayarannya.
Jadi orang yang mengirim atau minta bantuan dukun untuk mengirim hal-hal jelek pada orang akan kena getahnya juga. Kalau dalam arti apa kena getahnya? Ini ya konsepnya gini ya. Kalau teman-teman pernah lihat itu Chainsaw Man ya? Aku belum tahu. Chainsaw Man. Okay. Ya anime. Itu kalau orang bekerja sama dengan makhluk aneh-aneh itu akan ada semacam kontrak. Oke. Oh kayak tuyul gitu ya? Ya kurang lebih. Aku gitu. Kurang tahu ya kalau itu ya. Ya kayak tuyul dalam film-film dulu kan. Nah. Apa? Harus disusui. Dia minta lebih terus. Nah, semakin itu. Besar kita minta, dia juga semakin besar minta. Terus? Apalagi itu menghilangkan nyawa orang atau melukai fisik. Dalam kontrak itu apa? Nah, itu Bang yang saya sebagai orang tidak tahu spesifik. Tapi yang pasti membuat orang celaka akan menjadi celaka juga. Tapi entah caranya gimana. Kalau yang umum terjadi di masyarakat, orang yang punya gituan kan dibilang matinya susah. Iya. Ya, aku atau nggak diterima bumi atau apa. Ya. Tapi maksudku bayaran ini bayaran motif perekonomian atau gimana, Sob? Di luar sekedar ekonomi, transaksi itu kan nggak harus uang aja kan. Tapi seperti apa? Ya naudzubillah ya. Tumbal dan sebagainya. Oke. Berarti aku luruskan dulu Sob ya. Maksudnya misalnya nih ya, aku bekerja sama dengan dukun. Sakit hati lah sama orang si A. Kerja sama terus matiin aja lah, gitu kan. Dalam artian ada kontrak tersendiri itu, bayaran yang bukan cuma ekonomi. Jelas. Abang mungkin bayar dukunnya duit. Ya, tapi di balik itu apa? Aduh, agak berat. Bisa dibilang nyawa juga. Dari salah satu anggota ada yang kayak gitu, ada juga orangnya sendiri tapi ditunda dalam waktu yang lain. Ini apa? Ya, diangkat dulu nggak apa-apa. Oke. Berarti dalam arti gini, Sob. Dukun minta bayaran. Uang. Betul. Tapi makhluk-makhluk itu juga sebenarnya minta imbalan. Bayaran tapi dalam bentuk imbalan. Iya kan? Ya entah apapun bentuknya itu, imbalan itu. Tapi itu transaksinya berarti silang 3 dong. Jelas lah. Semakin berat yang diminta, semakin berat pula kaitan yang 3 itu.